Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu sistem pembayaran dan alat pembayaran non-tunai. Materi ini akan membantu kalian memahami bagaimana transaksi keuangan berlangsung di era modern, serta mengenal berbagai alat pembayaran yang kini semakin canggih dan beragam. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Kurniasari, mahasiswa pasca sarjana Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam sistem pembayaran. Dulu, masyarakat hanya mengenal uang tunai sebagai alat pembayaran utama. Namun sekarang, alat pembayaran non-tunai seperti kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan aplikasi pembayaran digital telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Hal ini membuat transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Kita masuk pada konsep dasar sistem pembayaran. Setiap hari, kita melakukan transaksi keuangan seperti membeli makanan, pakaian, atau alat tulis. Dari transaksi tersebut, terjadi perpindahan uang dari pembeli ke penjual. Agar transaksi berjalan lancar, diperlukan sistem pembayaran yang baik. Sistem pembayaran adalah seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan sangat beragam, mulai dari alat pembayaran sederhana hingga sistem modern yang kompleks. Di Indonesia, otoritas yang mengatur dan menjaga sistem pembayaran adalah Bank Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Setelah mengetahui bahwa otoritas yang mengatur dan menjaga sistem pembayaran adalah Bank Indonesia, kita akan belajar mengenai apa saja peran Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki beberapa peran penting dalam sistem pembayaran, antara lain, yang pertama, regulator, membuat peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Yang kedua, perizinan, memberikan izin kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran seperti lembaga transfer dana, kartu, dan uang elektronik. Yang ketiga, pengawasan, mengawasi proses pembayaran dan aktivitas pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Yang keempat, operator, menyediakan infrastruktur dan sistem yang mendukung kelancaran transaksi pembayaran, baik tunai maupun non-tunai. Dan yang terakhir, fasilitator, memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri jasa keuangan agar semakin aman dan efisien. Dalam rangka mendukung kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia mengembangkan sistem pembayaran non-tunai bernilai besar dan sistem pembayaran retail. Sistem pembayaran bernilai besar contohnya BIRTGS, BISSS, dan BIETP. Sistem ini digunakan untuk transaksi besar antar bank dan lembaga keuangan. Yang kedua, sistem pembayaran retail. Contohnya SKNBI, BIFES, GPN. Sistem ini digunakan untuk transaksi dengan nilai lebih kecil seperti transfer dana antar bank dan pembayaran reguler. Setelah mempelajari mengenai sistem pembayaran, selanjutnya kita akan membahas mengenai alat pembayaran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menggunakan berbagai alat pembayaran. Alat pembayaran tidak sekedar lembaran uang tunai di dalam saku atau sejumlah uang dalam rekening. Akan tetapi, alat pembayaran sebagai aspek penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah uang rupiah. Alat pembayaran yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Nah, untuk alat pembayaran tunai, contohnya uang kartal, merupakan uang kertas dan logam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Uang ini memiliki nilai nominal, nilai intrinsik, dan nilai real. Keaslian uang rupiah dapat dikenali dengan metode dilihat, diraba, dan diterawang, serta berbagai unsur pengamanan yang disematkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu non-tunai. Contohnya, alat pembayaran non-tunai meliputi kartu debit, kartu kredit, cek, biliet giro, uang elektronik, dan pembayaran berbasis aplikasi seperti QR Code. Pembayaran non-tunai kini semakin populer karena kemudahan dan keamanan.
Perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen membuat peran uang non-tunai begitu penting dalam melakukan transaksi. Sebagai alat pembayaran, hadirnya uang non-tunai memberikan kemudahan dalam proses transaksi pembayaran. Kemudahan inilah yang mendorong masyarakat menggunakan uang non-tunai dalam kegiatan transaksinya. Perkembangan pembayaran non-tunai memberikan inovasi baru di bidang keuangan yang melahirkan finansial teknologi atau fintech. Fintech adalah inovasi yang menggabungkan jasa keuangan dengan teknologi, sehingga transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis. Fintech juga membantu perusahaan startup menekan biaya modal dan operasional, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus menggunakan uang tunai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan alat pembayaran non-tunai. Kelebihan alat pembayaran non-tunai yang pertama praktis dan cepat, tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Aman karena transaksi dapat dilacak dan dicatat secara digital. Dan yang terakhir memudahkan transaksi jarak jauh dan dalam jumlah besar. Kemudian, kekurangannya adalah membutuhkan perangkat dan jaringan internet yang stabil. Lalu ada risiko keamanan data dan potensi kejahatan cyber. Yang terakhir, tidak semua masyarakat memiliki akses atau literasi teknologi yang memadai. Yang terakhir, tips menggunakan alat pembayaran non-tunai secara bijak. Yang pertama, selalu cek keamanan aplikasi atau perangkat yang digunakan. Yang kedua, jangan mudah membagikan data pribadi atau PIN kepada orang lain. Yang ketiga, pastikan saldo atau dana cukup selama melakukan transaksi. Dan yang terakhir, gunakan alat pembayaran sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial. Demikianlah penjelasan mengenai sistem pembayaran dan alat pembayaran non-tunai. Dengan memahami materi ini, kalian diharapkan dapat memilih dan menggunakan alat pembayaran secara bijak, serta mengikuti perkembangan teknologi di bidang keuangan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.